Halo Sobat Oto Jadul, kembali lagi di channel ini. Saya sekarang bersama Mas Didit. Di belakang kita ada mobil unik, bentuknya van, namanya Fiat 1100T. Dan kita kali ini mau cerita-cerita tentang mobil yang ada di belakang ini. Halo Mas Didit. Halo Om Ren. Siap. Apa kabar? Baik. Jadi gimana Om ceritanya tentang van? Oh, kembali ketuker ya. Kembali. Ya gimana? Jadi tolong perkenalkan diri dulu, terus boleh cerita-cerita asal muasalnya dulu nih. Mobil ini kayak apa? Jadi gini, nama gue Didit. Kebetulan udah kenal lama sama Om Randy, kita temenan udah lama Om ya. Udah lama. Saya ini pengagumnya Om Randy. Aduh. Kebahagiaannya. Jadi asal muasalnya ya senang mobil-mobil begini. Awalnya memang ya kembali lagi ke Om Randy dulu. Orang tua Randy kan tahu sendiri dong, Kelpi tahu dong, ya kan. Malah jadi gitu. saya penggemar beratnya dulu. Jadi saya banyak sering diajak sama bokap nonton acara-acara mobil-mobil lama, mobil tua, mobil klasik, mobil retro zaman dulu tuh ya. Jadi kebawa lah sampai sekarang. Jadi terus masih cinta terus dengan yang retro-retro, dengan yang klasik-klasik, tua-tua. Dan pas tawarin dapat Fiat Van ini, ya seneng sih gitu loh. Tapi saat itu kebetulan keduluan bini. Nah, kenapa keduluan bini? Karena keduluan dia yang bayar mobil ini jadinya. Jadi keduluan bukan sama orang lain ya? Bukan, jadi keduluan sama bini sendiri. Oke. Nah, jadi statusnya pun sekarang mobil ini bukan mobil saya sebenarnya. Bini cuma saya di sini memodifikasinya, membangun mobil ini supaya bisa enak dipakai, layak dipakai jalan buat harian, juga aman juga, spare part juga mudah gitu loh. Jadi ini kalau boleh diceritain, ini mobilnya kayak apa sih bentuk awalnya? Jadi awalnya sebenarnya mobil ini nggak bahan banget, Om Ren. Jadi pada saat itu saya cerita dikit ya. Jadi kita ada produksi, saya kan juga nyambi juga di syuting buat film-film. Saya juga menyediakan mobil-mobil buat dipakai di film-film. Jadi buat syuting buat layar lebar terutama ya. Jadi kebetulan kita ada produksi kerjasama Indonesia Amerika waktu itu dengan film judul Japahit. Nah di mobil ini waktu itu dipakai sebagai properti. Mobil ini kita cari, memang saat itu kita cari van yang jadul, van yang klasik, tapi bukan VW, pengen sesuatu yang unik, lebih unik. Nah, setnya itu di Jawa Tengah, di Jogja saat itu. Nah, kita dapat mobil ini di Magelang. Ini mobil Magelang asalnya? Mobil ini aslinya dari Rumah Sakit Cisarua, karena van Fiat ini memang aslinya sebagian besar masuk Indonesia itu sebagai ambulans masuk sini. Jadi kebetulan yang saya ini kebagian punya Rumah Sakit Cisarua, di BPKB-nya pun masih yang pertama tuh Rumah Sakit Cisarua. Jadi itu udah sampai dipegang salah satu kolektor Fiat di Magelang. Nah, masih dalam bentuk ambulans waktu itu, bentuknya masih pure ambulans, dipakai syuting. Jadi kita pakai dibikin kayak model delivery van, kayak cargo van gitu. Akhirnya kaca kita tutup, kita rubah kaca ini juga kita tutup, kita jadi kayak blind van. Terus ciri khas ambulannya kita hilangkan saat itu. Tapi warnanya belum gini, waktu itu masih ungu. Oh gitu. Tapi gitu. Ambulan pasti putih ya dulunya ya? Putih. Kaca-kacanya lengkap, putih semua, dan belakang tuh masih ada lemarinya, masih ada. Sekarang ini yang tersisa ini paling wastafel buat obat, bukan obat, lemari obat udah nggak ada, wastafel buat cuci alat kedokteran aja saat itu ya. Itu masih ada, tangki air juga masih ada. Tahun berapa update tuh dapatnya? Ini tahun 2010. 2010 ya? 2010, 10 tahun yang lalu. Tapi dibangun seperti ini sudah lama atau apa baru-baru ini? Sempet diem dia di garasi, nggak kebangun itu ada sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun ya? 2015 berarti mulai ya? 2016. 2016 baru mulai. Berarti 6 tahun ya, 6 tahun dia mati suri di garasi. Mati suri, waduh. Jadi mobil bekas ambulan ditarik jadi bintang film, properti. Ya. Terus dimodifikasi. Ya, betul. Wah, siap. Nah, ini ceritanya menarik banget. Jadi ambulan, asalnya ambulan datang sini, terus jadi bintang film, lalu dimodifikasi seperti ini. Betul. Nah, ini kalau melihat mobilnya bakal seru sih, bakal menarik banget kalau dilihat secara nyata, realnya tuh, karena mobilnya itu udah tidak tinggi, ibaratnya banyak perubahan, dan konsepnya apa ya, scraper apa ya kalau gitu ya, chopper ya? Enggak sih, lowered van aja. Oke. Jadi sebetulnya tapi statis. Nah, oke, kita mulai di modifikasi eksterior ya Mas. Ya. Dari eksterior sampai kaki-kaki itu apa aja yang dilakukan? Kalau eksterior kebanyakan sih memang modifikasi di eksteriornya memang, karena itu faktor utama yang pertama kali first impression orang lihat kan pasti di luar dulu kan.
Ya untuk tampilan luar saya cat ulang lagi dari pemakaian waktu syuting itu warna ungu, cat jadi coklat. Two-tone ya? Two-tone. Ya, jadi ini ada two-tone ini ada dua jenis tipe cat yang warna coklat mudanya itu doff, flat doff. Kalau yang coklat tuanya itu glossy. Coklat mudanya doff itu. Jadi kita combine. Jadi nggak semuanya doff. Waktu itu pengen saya bikin doff semua, tapi kok kayaknya blue work banget ya. Oke. Jadi kombinasi dua warna tapi dua finishing ya, dua finishing betul, satu doff, satu glossy ya. Betul. Oke. Ini ada inspirasi nggak warnanya dari apa gitu nggak? Inspirasi warnanya dari rumah saya. Jadi Bener serius. iya. Rumah sempat waktu itu juga ada Vespa, itu punya Vespa, warnanya juga kayak gini. Oh sama, Excel ya? Excel. Iya, masih ingat ya. ingat. Jadi kemudian wah lucu juga nih coklat gini, coklat tua, coklat muda kombinasinya. Oke. Terus saya cari sampel-sampel di Google segala macam kan, dan ternyata memang Fiat ini nggak banyak dimodifikasi di luar, jadi sulit banget gitu. cari referensinya tuh susah. Ada waktu versi yang Abarth juga ada yang buat cargo van-nya, tapi warnanya waktu itu dia kalau nggak salah tuh biru tua biru muda nggak salah. Nah saya bikin sekarang coklat tua coklat muda. Oke. Jadi mobilnya aja spesiesnya sebenarnya di Indonesia juga cukup langka ya? Langka ya, kalau nggak salah sih masuk sini saya nggak tahu ya, kalau misalkan mungkin ada yang lebih tahu, mungkin itu nggak lebih dari 30 unit ya. Nggak lebih dari 30 unit, waduh. Kalau saya sendiri ngeliat mobil ini aja baru ada, yang saya lihat langsung tuh baru ada 5 sama 5, mobil ini. oke. Dan semua sebenarnya basicnya datang untuk kendaraan ambulan ya? Betul, atau buat logistik rumah sakit. Buat logistik rumah sakit, oke. Betul. Oke Mas, lanjut di eksterior itu kan tadi ngomongin warna. Sekarang ada aksesoris unik nggak sih yang jadi ciri khas mobil dan ditambahin sama Mas Didit? Ambulan tuh kan unik-unik tuh. Ayo coba lihat ya. Ciri khas ambulan tuh kan unik-unik, coba lihat ya. Iya sih, paling itu bener tuh lampu di atas. Kalau lampu sih orisinilnya ya. Lampu jadi di memang, atas itu. itu bawaan aslinya mobil ini. Jadi memang nggak ada tambahan. Kebanyakan sih kayak Dakota VW kan suka pakai lampu ketiga itu lampu kan. ketiga ya. Nah, emang aslinya udah built-in memang. Udah bikin ada seperti itu ya? Iya, kalau nggak salah dulu itu buat tanda sebagai red cross-nya dulu kalau misalnya di operasi ambulans itu lampu nyala kalau dia lagi bekerja lah mobil ini ibaratnya gitu. Terus ada ciri ambulan lagi tadi soal di itu ya, ada keran di atas ya? Saya ada tangki air masih ada. Tangki air ya? Air di dalam tuh masih ada untuk yang cuci-cuci, ada wastafelnya buat cuci alat kedokterannya juga masih ada. Jadi Dan masih fungsi sih sampai jadi sekarang. tangki airnya itu ada di plafon ya? Di atas kepala. Di atas kepala driver ya? Sama passenger. Pengisiannya ada di atap? Atap di pilar B. Di pilar B. Oke. Terus bagian roof rack dibikin sendiri sama custom? Custom. Jadi pengrajin roof rack di daerah Jawa Tengah yang biasa buat bikin VW buat VW. Itu bikinan lokal ya? Lokal. Kita usahakan semuanya lokal. Spion Mas, spionnya ori atau? Spion nggak ori. Spion ini Amerikan dapat nggak di tempat loak. Jadi maksudnya dapatnya emang konsepnya kan mobil ini memang dibikin pinginnya sih rada-rada patina sedikit. Patina gitu. ya. Jadi ya. saya pengen nggak terlalu mengkilat semua lah gitu. Jadi pas spion pun juga saya cari yang model begini. Pas kebetulan dapat yang memang agak udah rasti-rasti ya. Oke lah gitu, cocok lah mobil ini. Kalau terus mobilnya begini spionnya mencilak sendiri, dia mencilak, krum sendiri kan kesannya wah nggak asik gitu. Nggak asik. Lampu grill itu masih bawaan. Lampu, bumper, bumper semua bawaan. Kecuali saya kasih cover punya bahannya Moon Ice ya, cover lampu. Oh, cover lampu apa sih namanya? Apa namanya ya? Brand ini. Saya tahunya ini tutup lampu, bukan cat ice, bukan ya? Iya. Apalah. Nanti kita lihat ya. Gitulah gitu. Half moon apa ya? Half moon cap apa ya? Half moon cap atau apa? Iya. Iya. Tanya Sige nanti ya. Tanya Sige ntar. Nah, bagian depan tuh ya. Bagian samping, bagian belakang ada perubahan nggak Mas? Bagian samping, bagian belakang. Selain ditutup jadi panel van, paling samping belakang nggak ada ya, semua nggak ada. Jadi paling kaca samping ditutup. Tutup. Terus dapatnya pintu itu udah diganti one piece, kacanya tuh model pakai power window. Jadi saya kembalikan lagi ke aslinya yang sliding. Jadi kaca geser, kaca pintu driver sama passenger. Jadi window by power ya? Iya, pakai tangan. Pakai tangan ya? Kaca warteg model. Kaca warteg ya? Tinggal tunjuk keluar tempe sama tahu. Iya. Oke, itu eksterior Mas. Gitu. Nah, kalau mau lihat teman-teman lihat bagian kaki-kaki ini istimewanya adalah tadi itu. Jadi konsepnya lower van. Nah, bisa jelasin nggak Dit? Itu ceper atau gimana dipotong sampai gitu? Oh ya, tadi ketinggalan lagi satu. Jadi mobil ini aslinya kalau dilihatnya bentuknya sih lucu ya. Maksudnya lucu dalam arti kata lucu tuh nggak menarik buat saya sebenarnya. Bentuknya tuh agak-agak nggak lazim gitu ya. Maksudnya van-nya
dengan overhang depan moncong yang jauh, yang atas mobilnya tinggi, cingkrang, kok nggak asik banget gitu kan. Akhirnya pengen coba kita bikin pendek. Pernah saya coba sistemnya dengan kaki-kakinya kita rubah, kita custom. Ternyata nggak enak. Dipotong tuh custom. Dengan model kita mainin di suspensi, karena model sasis ini sasis lama ya, model arm depan juga model lama, itu sama tidak nyaman. Saya ganti per juga lebih pendek, jadi keras, nggak karu-karuan, disetir jadi kaku. Akhirnya kita cari gimana caranya tetap pendek tapi nyaman. Akhirnya kita pilih body drop. Body drop, itu yang dilakukan body kita turunin, lumayan banyak, body turun sekitar 15 cm. Oke, boleh jelasin dikit secara singkat sebenarnya apa sih nama yang disebut body drop itu, kayak apa kegiatannya? Kalau body drop itu dia menurunkan body, tapi dari bodinya. Body, bukan sasis bukan ya? Sasis, bukan frame. Jadi bodinya yang kita turunkan, sasis frame tetap. Jadi body itu kita potong, lantai semua kita potong, sekelilingnya, body kita turunkan. Oke. Dan kita las ulang lagi sesuai kebutuhan kita mau turun berapa. Tapi kita mesti pertimbangkan juga, kita ukur baik banget. Gimana berarti kalau kepala tuh jangan sampai nyundul palingnya. Kita ada titik maksimalnya di mana biar kita posisi setir juga masih enak, posisi duduk di dalam juga masih enak gitu. Itu yang harus diperhatikan kalau body drop ya. Betul. Kebetulan saya body drop ini hanya body drop aja, saya tidak mengkoreksi sasis kecuali sasis belakang. Karena memang saya buat selain body drop saya juga suspensi juga saya turunin juga. Supaya jarak main gardan ke sasis ke frame tuh jauh, saya rubah juga, saya custom juga sedikit. Biar dia nggak terlalu jeduk-jeduk istilahnya. Nah, kalau suspensi depan diapain? Suspensi depan standar, cuma armnya kita buat custom. Arm di custom? Karena bosing arm, kaki-kaki itu semua wassalam, udah nggak ada barang sama sekali. Ya? Jadi kita custom ulang. Contohnya kayak rem, saya pakai Mitsubishi L300, rem depan disc brake-nya. Karena ini kan ganti mesin dan ganti transmisi matic, otomatis pengereman juga kita mesti sip ya. Kalau mesti ngandelin tromolnya, remnya sekarang berhentinya minggu depan. Itu juga pakai tarik napas. Kalau gini kan kita mesti sip lah, kita ganti disc brake punya L300. Arm juga custom. Jadi penggantian busing-busingnya juga kita bisa sesuaikan sekarang dengan yang sekarang. Yang belakang, kaki-kaki belakang? Masih bawaan aslinya. Bawaan aslinya? Cuma tadi ya, koreksi di sasis saja. Koreksi di sasis saja ya? Supaya jarak mainnya, travelnya lebih banyak. Iya. Gua sekarang ada di mobilnya Om Dit ya, interiornya. Sekarang mau nyoba ini. Ini transmisinya otomatis ya? Otomatis. Matic ya? Matic. Tapi kita gimana Om Dit ceritanya? Hah? Ceritanya gimana nih? Apa-apa normal aja, matic kayak biasanya aja. Masuknya? Karena dia di sini, sama aja gue bikin kayak standar kayak aslinya. Jadi gue nggak pakai di. Wah, diperubah-ubah ya posisinya ya? Jadi kayak original. Aslinya kan manual. Karena gue ganti mesin pakai Toyota. Maticnya juga Toyota, tapi gimana tampilannya tetap klasik ya, tetap di tangan, tetap di setir handle-nya. Jadi untuk posisi paling atas ke atas sekali itu P, ditarik sekali itu R, tarik sekali lagi itu N, tarik sekali D, tarik lagi ke bawah lagi 2, tarik paling ke bawah tuh L. Jadi dia cuma naik turun saja sebenarnya. Berarti kita nyoba dari mulai kondisi diam ke L aja, ke paling bawah. Paling bawah, iya. Terus, ya oke. Tinggal gas aja ya. Semuanya sama aja, nggak ada masalah. Setir pun juga power steering saya pakai elektrik, pakai punya Veloz, Toyota Veloz. Iya betul, jadi elektrik. Jadi kita meminimaliskan ruang mesin. Veloz berarti EPS ya? Iya EPS, ini electric power steering. Ini lihat orientir di bawah ada bonggolnya itu. Iya ini ya. Itu enteng kan? Ini enteng banget. Aslinya tadinya beratnya minta ampun minta berat. Ternyata mobil klasik kayak gini modifnya enak juga di bawah ya. Sebenarnya AC-nya baru pasang ini kemarin double blower. Saya pakai AC di belakang, pakai depan. Ini lama nggak dipakai, ada sekitar setengah tahun. Mungkin nggak tahu apa tikus, apa mungkin juga nggak ngerti ada yang bocor di kecil atau apa, saya belum cek sih. Jadi nggak dingin AC-nya. Mesinnya ada ya? Iya, padahal AC-nya ada nih baru nih. Aduh, pusing kepala udah. Mobil nggak dipakai malah rusak. Suruh Om Dit, berarti mulai kalau transmisi dari L dia naik ya, kalau mau ke 2 balik ke D. Dua. Jadi urutannya sama kayak normal yang transmisi plasmatic biasa. Jadi P, R, N, D, 2L karena dia 3 speed. Tapi posisinya di sini ya, di tangan. Leher ya. Di leher setir. Jadi kayak originalnya lah bikin. Tadi juga kita sempat nyoba ya. Masih sempat coba bawa ya. Tadi kita sempat coba bawa, masih empuk banget ya, walaupun dia body drop ya.
Iya. Pasti cuman memang ceper ya. Pendek, memang Pendek sulitnya. ya? Kalau ada posisi tidur atau Posisi tidur. turun yang agak curam ya kena sih pasti. Oke. Nah, oke. Tadi kaki-kakinya udah. Oh ya, peleknya. Ini lucu nih, menarik nih. Bisa dijelasin. Banyak orang nggak tahu soalnya Iya, benar. itu peleknya moon atau hanya dop gitu kan. Nah, banyak orang nyangka ini dop terus kalau nggak mobil disangkanya velg mobil custom atau custom dari mobil lain atau ini asli pakai buatan Jepang punya Warp, mereknya Warp. Tapi saya nggak tahu Warpnya tipenya apa, mungkin Auren nanti bisa browsing kali ya, bantuin juga mereknya. Jadi mereknya Jepang ya, merek Jepang. Work ya. Jepang punya Worknya. Jadi memang nggak ada custom-customan velg ini, memang asli. Desainnya memang menutup gitu ya. Ya, memang model yang flat, yang moon ya, model-model. Dia ada dopnya lagi kecil ya. Ada di sana. Kalau boleh tahu ukurannya? Ukuran 17, 17, lebarnya 7, lebar 7. offset 52. Bannya ukuran berapa Mas? Bahannya depan itu saya pakai 21540, 40, belakang itu pakai 225. 225. Siap, siap. Oke. Ada yang menarik lagi mesin nih ya. Tadi mesin sebenarnya masih enak, masih reliable ya tadi. Ternyata sudah ada modifikasi ya. Modifikasi betul. Seperti apa? Jadi kegunaan mobil ini kan juga selain dikoleksi, selain disimpan juga ini mobil sering dipakai buat kerja dalam arti kata kita rental kan seperti awal tadi memang dipakai buat film ya, seterusnya juga kemarin-kemarin yang beberapa kali juga pakai buat syuting segala macam. Jadi kita perlukan mobilitas yang tinggi kan, kita nggak mungkin disewa terus tiba-tiba mogok produksi jadi terhenti, kita nggak mau kondisi seperti itu kan. Akhirnya kita swap engine-nya dengan mobil yang lebih muda dengan brand Jepang gitu loh. Jadi buat demi kenyamanan juga, buat saat mobil ini kerja, sama juga spare part juga lebih mudah. Mesin asli pun tidak ada masalah sebenarnya, masih normal, semua bagus, cuma spare partnya memang udah agak sulit. Mungkin kita coba pensiunkan. Mesin kondisi ada ya, kondisi ada lengkap semua. Cuman memang diganti di swap ya. Betul, karena kan kita keperluan sebagai untuk dokumen kita, surat menyurat kan mobil kendaraan ini kan masih legal kan, kita masih punya aslinya masih ada kita sih. Sekarang yang mesin yang dipakai mesin apa? Kita pakai Toyota, pakai seri K 7K. Seri 7K Kijang ya. Kijang yang 1800 cc. 1800 cc. Karburator ya. Iya. Lucunya transmisi nih. Iya. Nah, transmisinya Matic sekalian ya. Matic sekalian. Iya, gitu. iya. Karena itu lebih simple untuk sekarang ini, memudahkan kita untuk mobilitas driving, juga ya. Mobilitas juga nggak capek, macet segala macam. Lebih nyaman lah. Tadi posisinya unik juga ya, Mas Didit. Tuasnya masih tuas transmisinya masih mempertahankan posisinya asli ya di leher ya. Tuas shifternya ya. Masih tetap aslinya Fiat. Tapi tetap mulainya dari P, R, N, D, 2L gitu ya. Betul. Siap. Itu yang memang sebenarnya nggak mudah juga sih, sulit juga ngakalin supaya dia bisa tetap di sini. Iya. Nggak semudah yang dibayangkan. Pikir, oh ini gampang pakai sling, pakai tarik, cuma tetap mekanikalnya itu juga mesti kita akalin juga sih. Apalagi posisi mobil kan udah body drop, semua posisi duduk body itu udah berubah. Udah dudukan setirnya, dudukan shifternya, semua pasti bergeser semua. Sampai radiator bergeser, posisinya selang-selang semua bergeser. Itu yang memang butuh ekstra. Jadi tidak semudah balikan telapak tangan, body drop, ngelas, potong, tempel, enggak. Nah, yang menariknya adalah si Fiat 1100T ini posisi mesin ya. Posisi mesinnya itu memisahkan jarak memisahkan jok penumpang dan jok pengemudi. Iya, jadi posisinya di tengah-tengah. Betul. Betul ya? Betul. Nah, itu untuk mengganti mesin ya. Itu ada kesulitan atau ada yang ini enggak? Lumayan. Untuk mesin itu memang agak sulit, penggantiannya karena ruang mesinnya sempit, kecil. Karena size-nya mesinnya Fiat itu lebih kecil dari mesin Kijang, dari mesin Toyota. Jadi kita mesti potong-potong berapa bagian juga, dek kita potong juga. Dek dipotong juga. Dek kita potong juga. Nah, dia penggerak belakang ya berarti ya? Belakang, betul. Siap. Butuh berapa lama tuh untuk bisa memindahkan mesin asli, mengganti dan memasangkan si mesin 7K-nya? Gak lama sih saya bangun ini karena 5 tahun berhenti, 6 tahun berhenti, pas kebetulan waktu itu ada acara Euro Retro, itu si Euro Dictate waktu itu. Kontes ya atau apa? Kita ada acara komunitas saja sih, ya? Komunitas, kita acara ulang tahun komunitas. Kita cuma punya waktu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu saya body dikerjakan, tadi masuk body drop, pengecatan ulang, ngelas segala macam, sampai mesin juga sama. Jadi kita kerjakan selama 2 bulan non-stop tuh kerjaannya itu. Luar biasa ya. Nah tadi si Om Didit udah jelasin seputar modifikasi mesin yang sebenarnya membuat si mobil ini jadi
lebih mudah dibawa jalan ya. Betul. Dalam kondisi sekarang ini, apalagi di Jakarta, macet-macetan, pakai Matic, mesinnya agak mudah dan mudah perawatan ya. Iya, dan ada AC-nya juga. Ada AC-nya, ada Meskipun AC-nya sekarang loh. tadi juga agak kurang dingin. Iya, siap, Tapi siap. karena lama nggak dipakai, tapi ada AC-nya. Nah, soal mesin, soal setir nih tadi. Iya. Setir ada perubahan kan tadi? Setir ada perubahan. Setir perubahan kita pakai power steeringnya tuh elektrik ya. Kita Oke, EPS, EPS ya. EPS kita pakai punya Toyota juga sama Veloz. Toyota Avanza Veloz ya. Avanza Veloz. Kita pakai itu. Jadi nggak steering by power, enggak, betul. jadi power steering ya. Power steering betul. Iya, Dan itu sangat amat menghemat tempat, menghemat pemakaian masa ruangan lah ya di Ruangan, ruang ya. mesin itu kan. Kalau ada power steering pompa tuh selang-selang Ya. semua, belum kendala bocor apalah ini itu. Kalau ini lebih simpel. Enteng pula ya. Enteng. Siap. Dalamnya tuh ada kombinasi kayaknya ya. Maksudnya dashboard sepertinya asli ya, masih bawaannya. Jok semua atau seperti apa? Kalau jok rangkanya semua masih asli, cuma saya bungkus ulang. Bungkus ulang ya. Ulang. Dashboard juga masih aslinya, meter-meter dashboard itu semua masih aslinya. Cuma untuk kilometernya nggak jalan karena tidak sesuai lah dengan Oke. dengan mesin dengan gearbox yang sekarang kan. Saya masih belum ketemu caranya tuh ngadapterin supaya dia bisa berfungsi dengan baik lagi. Kilometer bensin masih jalan, temperatur masih jalan, lampu-lampu semua nyala semua. Trimming ke door trim? Door trim Juga. saya nggak pakai, memang aslinya memang Aslinya seperti itu ya? besi. Jadi saya nanti mungkin rencana pengen coba diakalin gimana biar manis, biar cakep lah, nggak besi banget begitu. Nggak besi ya. banget ya. Nah, kabin belakang itu Nah, kan besar tuh, itu niatnya mau diapain? kabin belakang pernah saya mau bikin mini motorhome ya, bikin Motorhome. model-model istilahnya, bikin yang buat ada sofanya, ada bednya, tempat tidur atau apa. Tapi kok karena ini body drop, jarak lantai dengan atap itu rendah banget. Jadi memang kayaknya nggak nyaman ya, kita mesti bungkuk-bungkuk di dalam. Akhirnya udahlah, kita nggak jadi buat itu. Jadi benar-benar dibikin kayak delivery van aja. Delivery van. Jadi kayak cargo van kita. Cargo Jadi van. belakangnya memang kita kosongin. Nah di Lala tuh kepake banget gitu. Selama ini kita dipakai buat syuting buat film. Mereka bebas untuk Masukin ya. di belakang itu mau dibikin seperti apa. Mereka modifikasi sendiri ruangannya. Itu lebih leluasa lah. Buat logistik ya, mungkin Buat logistik, buat mereka didesain seperti memang dibikin sebagai apa ya, ibaratnya kalau mereka mau bikin kayak surveillance buat mobil-mobil buat mobil ngintai atau mobil apa, itu kan dibikin pasang alat-alat apa di belakang gitu, dan mereka lebih leluasa dibanding Leluasa kita ya. mesti copot joknya dulu, copot karpet. Sekarang kosong gini mereka lebih enak lah. Oke, nah kalau secara gambaran nih buat teman-teman yang nonton, bodinya itu sebenarnya sebesar apa ya? Apakah sebesar VW Kombi atau malah lebih kecil? Nah, size-nya ini rada aneh. Jadi mobil ini sebenarnya lebih kecil dari Kombi, Lebih kecil dari Kombi? tapi lebih besar dari L300 atau dari Colt minibus yang ada di lokal di Indonesia gitu. Jadi bentuknya size ini kayak medium, apa ya, tanggung lah ukuran. Medium van apa ya namanya? Tapi kalau sama Mazda Bongo pun juga masih lebih gede ini kan. Iya, Mazda Bongo kan mungil ya, Betul, compact ya. ini lebih besar gitu. Tanggung lah size-nya. Saya belum ketemu yang pas sama dengan dia gedenya. Mungkin dengan Econovan kali ya, Ford atau Mungkin mirip ya, A100, di nama- Dodge itu mungkin ukuran mereka kali. Van-van Amerika Van mungkin Amerika. mirip-mirip ya. Ya, mungkin saya seperti itu. Ada rencana mau dilepas apa gimana, Bu? Belum. Oh, belum ya? Yang punyanya belum ngasih. Oh, yang punya belum masih. Masih mau disimpan Iya, katanya. iya, siap. Oke, teman-teman, jadi itu ceritanya ya sama Om Did dan van yang unik di belakang yang bekas ambulan, terus jadi bintang film, sehingga sekarang mobilnya dimodifikasi menjadi seperti ini. Kalau teman-teman suka, nanti tolong videonya di subscribe, di like, atau kasih komen. Itu aja, Om Did. Ya. Terima kasih ya. Wah, sama-sama. ceritanya. Saya terima kasih udah main ke sini, udah nyobain juga tadi. Nanti kita Udah- bahas yang lain ya, mobil-mobil yang lain ya. Boleh. Oke. Boleh, siap, boleh. siap. Dengan senang hati. Gitu aja Atu Jadul episode ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.